Bisolihin. Puji syukur kehadirat Allah, pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan taufik dan hidayah, kita diberikan banyak sekali nikmat. Maka juga diantaranya kita menjadi bisa istiqomah, ya, beristiqomah dalam silaturahim melalui Zoom. Zoom apa? Zoom tafsir ini. Baiklah, kita mulai, masih berada dalam surat Al-Mutaffifin, ya, Fiqhul Hayat Awil Ahkam. Istadallal ulama bil ayat ala ma ya'ti. Para ulama mengambil dalil, mengambil kesimpulan, mengambil petunjuk gitu, melalui ayat-ayat di atas sebagai berikut. Yang pertama, al-kuffar daiman fi adawatin wa hiqdin wa taghayyurin ma'al mu'minin. Orang kafir selalu memusuhi, dengki, cemburu terhadap orang mukmin. Cemburu artinya nggak senang gitu. Fala yaltaqil iman ma'al kufri. Maka nggak akan ketemu iman sama kufur. Nggak bisa ketemu. Bagai minyak dan air gitu kurang lebihnya. Waladdin as-sahih ma'ad-dhalal. Seperti halnya juga nggak bisa nyampur agama yang benar sama kesesatan. Nah, sekarang lagi dicampur aduk. Maka kelihatannya nggak enak, menjijikkan. Ya. Walal akhlak al-aliyah ma'al akhlak al-marzulah. Juga nggak bisa dicampur akhlak mulia sama akhlak tercela. Nggak bisa dicampur. Ya. Faqad kana yasduru minal musyrikin alwanun muta'addidah min azal mu'minin. Sungguh yasduru timbul dari kalangan musyrikin berbagai macam hal yang menyakitkan orang beriman. Minha ma zakarathu hazihil ayah. Di antaranya yang disebut oleh ayat ini. Apa itu? Wahual istihza, yaitu ejekan. Was-sukhriyah, sama ejekan. Minal mu'minin, terhadap orang-orang beriman. Iya. Persis kita jadi dibawa ke situasi, kondisi yang sedang dialami oleh umat ini. Ya tidak. Dari semua lidi kehidupan umat Islam harus diberangus, ditiadakan. Gitu. Kayak begitu kondisi zaman Nabi dulu. Wah, apa ini? Wa ta'yibuhum. Sebentar saya lihat. Istihza benar. Wa ta'yibuhum. Aku lagi sama wat. Laqad fis samawati wal ardh. Aku Ustaz, suaranya mohon tadi salah klik, dibuka kembali Ustaz. Unmute. Iya. Wa ta'yibuhum. Ta'yibuhum, kaum musyrikin menjelekkan, mengaibkan orang-orang beriman. Wa ta'nu bihim. Ta'nu menikam.
wa taghyiruhum, usaha merubah mereka terhadap Islam. Persis nggak sekarang? Berubah. Ya, di satu sisi diinjak Islam. Injaknya pakai apa? Pakai radikal. Pakai teroris. Terus diangkat dengan Islam yang moderat. Islam mau dari dulu udah moderat. Dengan bahasa moderasi. Udah moderat. Ya. Wattafaqquh bidzikril muslimin bisu amama ahalihim tu. Tafaqquh, fikih, memberikan doktrin, ya, pemahaman, yaitu memasukkan doktrin dengan menyebut bahwa kaum muslimin itu jelek di depan ahalihim, para pemeluknya. Akhirnya mengaku sebagai muslim, mengatasnamakan Islam saja dalam kondisi kehidupan sekarang udah nggak berani, ya, nggak berani. Wal ajab bima hum fihi minasyirki wal maksiyah wat tana'um bidunya. Ajab ini kagum dengan bima hum fihi, dengan yang mereka alami sekarang. Apa itu syirik? Jadi perbuatan syirik begitu diekspos sehingga menjadi sesuatu yang mengagumkan. Ini dia dunia modern, padahal syirik. Maksiat juga. Ini modern. Tanah bid dunia, menikmati dunia, itu modern. Ngapain mikirin akhirat yang belum tentu ada? Itu kurang lebih. Wa qauluhum bi annal mu'minin fi dhalal. Juga mereka mengatakan, atau kata-kata mereka, bahwa justru orang beriman itu sesat. Sesat. Bahasanya sih nggak begitu, cuma paling tidak disebut terbelakang. Sampai kapan mau ngapal Quran mulu? Orang udah sampai ke bulan. Coba luar biasa. Ya atau tidak? Udah nggak usah ngajarin akidah. Sebab akan melahirkan radikalisme. Melahirkan teroris. Kan aneh luar biasa. Udah diobok-obok, diacak-acak. Kenapa orang beriman di sini disebutkan sesat? Litarkihim dinal aba. Tuh persis. Karena mereka meninggalkan agama nenek moyang. Wal ajdad, sama kakek-kakek mereka. Wattiba'ihim, karena mereka mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watarkihim at-tana'um al-hadir. Mereka tidak mau mengambil kenikmatan masa akan datang. Maksudnya masa depan. Emang kenapa begitu orang beriman? Kata mereka. Bisa babi tolab sawab ghairi muakkadil husul. Dengan sebab ngejar-ngejar pahala yang tidak jelas keberhasilannya. Tuh kayak begitu. Sekarang begitu fenomena. Bukan cuma kata-kata saja yang kita dengar, tetapi juga pemikiran, sikap yang diperkuat oleh kebijakan. Masya Allah. Terus slide berikutnya. Yang kedua, fikul hayat kubilal kufaru fil akhirah bimisli fi'lihim wa qaulihim. Orang-orang kafir di akhirat nanti kubila dihadapkan, maksudnya dibalas.
persis seperti perbuatan dan kata-kata mereka waktu di dunia. Ya, kalau di dunia mereka mengejek orang-orang mukmin, nanti di akhirat sebaliknya orang beriman ngejek orang-orang kafir. Kenapa ayat ini ditampilkan tasliyatan lil mukminin, sebagai hiburan bagi orang beriman. Hiburan bukan cuma sekedar hiburan dangdut itu, tetapi hiburan dimaksud menambah kekokohan keimanan mereka. Mereka menjadi tambah istiqomah atas keyakinan yang mereka yakini. Wa tasbitan lahum alal Islam, tuh ini dia. Tasbit. Tasbit yaitu pengokohan terhadap Islam. Wa tasabburan ala mata'ibit takalif, dan agar menjadi sabar atas kelelahan karena menjalankan kewajiban. Wa aziyatil a'da, karena disakiti, disiksa oleh musuh. Fi ayamin ma'dudah, dalam tempo yang cukup panjang. Tak lain semua itu adalah linaili sawab la nihayatalahu, untuk memperoleh pahala yang tiada batas wala ghayah, tiada akhir. Fa fil akhirati yahza'ul mu'minun minal kuffar. Di akhirat justru orang beriman nanti yang ngejek orang-orang kafir. Wa yadhakuna minhum, dan mentertawakan. Kama dhahikal kuffar minhum fid dunya, sebagaimana orang-orang kafir menertawakan atau menghina orang beriman waktu di dunia. Sebabnya bisa babid durri wal bu'si, dengan sebab mereka menghina umat Islam waktu di dunia karena dianggap bu'si, miskin, dur, ya sempit. Fadhahikal mu'minuna minhum, maka di akhirat nanti justru orang beriman mengejek mereka. Kenapa? Bisa babi mahum fihi min anwa'il azab wal bara, karena mereka mendapatkan berbagai macam siksa dan siksa juga bala. Qala Qatadah fi qaulihi ta'ala, Imam Qatadah berpendapat terkait firman-Nya Allah Ta'ala. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ini ayatnya. Si Qatadah mengomentari. Saya artikan dulu artinya. Pada hari ini orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Hari ini maksudnya kiamat. Zakara lana anna Ka'ban kana yaqul. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seseorang kafir bernama Ka'ab berkata, saya ulangi ya. Zakara lana anna Ka'ban kana yaqul. Ayat ini mengingatkan kita bahwa memang faktanya seseorang bernama Ka'ab berkata, Inna bainal jannati wan nar kuwiyun. Antara surga dan neraka ada semacam jendela, ventilasi. Fa idza aradal mu'min ayyan zura ila aduwin.
kana lahu fid dunya, apabila seorang mukmin yang ada di surga ingin melihat musuhnya yang waktu di dunia, ittala'a min ba'dil kuwi, maka dia melongok dari sebagian jendelanya yang ada. Kalau Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, itu dapat dilihat dari ayat Allah yang berbunyi fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Fattala'a, maka dia mencari. Mana ya dulu? Si Anu tuh, si Bazar mana ya? Yuk kita cari. Dilongok dari jendela surga yang bisa menembus pandangan ke neraka. Dilihat fi sawa'il jahim. Ada di tengah-tengah, sawa artinya wasat, tengah-tengah jahanam. Oh subhanallah. Lihat, sekarang kita juga udah ada dua kelompok yang memang benar-benar berhadapan karena politik. Ya dah, mereka yang membela Al-Quran dan yang tak suka sama Al-Quran, itu kelompok kedua. Nah udah, nanti masing-masing berpulang sesuai dengan amalnya. Para penduduk surga satu sama lain pada bercengkrama. Si Anu dulu begini begitu, di mana sekarang ya? Ayo kita lihat dari jendela. Lihat, kelihatan. Bukan ngarang, itu lihat cerita. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Oh iya no, ada si Ade Armando kali, ada si, wow banyak semua. Iya, slide berikutnya. Wa yadkhulul mu'minun al-jannah. Orang-orang beriman pada masuk surga. Wa ajlasu 'alal araik. Ini boleh dibaca ujlasu. Mereka dikasih duduk di atas dipan-dipan. Yanzuruna ilal kufar. Mereka memandang kepada orang-orang kafir. Emang apa? Kaifa yu'azzabuna finnar, untuk tahu bagaimana mereka disiksa di neraka. Wa kaifa yastarikhuna fiha, bagaimana mereka berteriak. Wa yad'una bil wail was-subur. Akhirnya orang-orang beriman tuh yad'un, berkata bil wail, celaka. Subur sama juga celaka, halak. Rasain gitu kurang lebih. Gak usah di akhirat, di dunia juga begitu. Wa yal'anu ba'duhum ba'dha, satu sama lain saling melaknat. Satu sama lain artinya di antara para penduduk surga mukminin berkata laknat, gitu, rasain. Wa yuqalu ala sabilit tahakkum, kemudian dikatakan kepada mereka, kepada orang kafir, dengan cara sabil tahakkum. Tahakkum artinya celaan. Itu kata-kata itu direkam dalam Al-Quran. Hal suwibal kufar makanu yaf'alun. Dengan tahakkum plus ingkar, kalau saya merasakan ada ingkar. Apakah orang-orang kafir itu diberi pahala suwiba atas apa yang dulu selalu dilakukan? Tuh, itu namanya bil ingkar. Sebab waktu di dunia mereka meyakini amal sosial mereka tanpa iman itu dapat pahala.
Bahkan menurut versi mereka masuk surga. Bahkan menurut ajaran mereka itu justru kita-kita ini dianggap domba-domba yang harus dikandangin ke dalam lingkaran keyakinan mereka. Maka mereka menjadi meyakini itu adalah sebuah pahala. Tapi kemudian faktanya di akhirat dilihat mereka masuk surga, kalangan orang beriman berkata, hal suwibal kuffar bima kanu yaf'alun. Hal bisa inkar, bisa nafi. Enggak benar ternyata. Amal baik mereka enggak diberi pahala. Kenapa? Ya enggak punya kabel gitu, kurang lebih enggak punya iman. Iya, kita teruskan. Wal makna belum. Kaqaulihi ta'ala, seperti juga pada firman Allah Ta'ala, zuk sama dengan dari zaqo, ya zuku, zuk artinya rasakan, rasakanlah. Sama dengan kullu nafsin za'iqatul maut. Tuh. Setiap jiwa merasakan mati. Ini zuk, rasain. Innaka antal azizul karim. Ini di sini ada apa enggak ini? Saya cari-cari kakaknya siapa. Oh, ternyata maksudnya orang-orang yang luar biasa dosanya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tuh rasain. Sebab dulu engkau waktu di dunia berkata, dan disebutkan dalam tafsir waktu itu dia kata di sebuah lembah gitu ya, disebutkan ngaku dia lebih gagah, ngaku lebih mulia ketimbang Nabi Muhammad. Nah, kata-katanya itu direkam, dibalikin lagi dia di dalam neraka. Zuk innaka antal azizul karim. Tuh rasain. Kan dulu engkau ngaku paling gagah, paling mulia. Tuh, paling gagah, paling mulia tuh. Gitu. Iya. Wal makna, ini dia. Ka'annahu ta'ala yaqulu lil mu'minin. Ini dari hal suwiba nih. Artinya seolah Allah berkata kepada orang-orang beriman, hal jazainal kufar ala amalihim allazi kana min jumlatihi dhahkuhum bikum wastihza'uhum bitori kotikum. Nah, seolah Allah berkata kepada orang beriman, apakah kami sudah membalas orang-orang kafir? Paham maksudnya? Pokoknya orang-orang beriman lagi pada ngelongok neraka. Mencari musuh-musuhnya dulu waktu di dunia. Terus ada, ternyata lagi disiksa. Allah datang. Tuh, bukankah kami sudah membalas? Gitu. Tuh, bukankah kami sudah membalas orang-orang kafir atas perbuatan mereka. Dan di antara perbuatan mereka itu yaitu mengejek kalian serta menertawakan kalian karena kalian mengambil jalan Shirathul Mustaqim gitu. Jadi Allah berbangga kepada orang beriman atas kekokohan imannya, percaya kepada hari pembalasan, maka terus secara faktual Allah balas, maka Allah bangga dengan imannya sambil berkata, hal jazainal kufar ala amalihim. Tuh lihat, bukankah kami sudah membalas
perbuatan orang-orang kafir yang dulu mengejek kalian. Di antaranya yaitu ya menertawakan gitu. Kama jazainakum ala a'malikumus sholihah. Sebagaimana juga kami memberikan balasan kepada kalian atas dasar amal-amal soleh kalian. Nah, insya Allah kebayang. Fayakunu hazal qawlu zaidan fi sururihim. Kata-kata ini bukan cuma sekedar Allah berbangga, tetapi juga ini menambahkan kebahagiaan orang-orang beriman yang sudah ditempatkan di dalam surga. Kenapa? Li'annahu yaqtadi ziyadatan fi ta'zimihim wal istighfaf bi a'daihim. Karena kata-kata Allah itu memang jawaban atas tuntutan tambahan dari ta'zimihim, sikap memuliakan mereka orang beriman terhadap Islam. Nah itu. Jadi sampai situ memang diperhitungkan balasannya. Kita nih mensikapi keadaan. Tapi keadaan antara dua kelompok yang ada. Kelompok yang di pihak Al-Quran dan di pihak yang oposan terhadap Al-Quran. Kita lebih kalau ada yang menyakiti Al-Quran kita ikut sakit. Cuma nggak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa. Tuh perasaan kayak begitu nanti diberikan balasan. Bentuk balasannya ini diantaranya. Pas kita pengen ngelihat musuh-musuh kita yang waktu di dunia adanya di mana, ngelongok kita. Dikasih lihat oleh Allah. Oh itu dia ada noh. Rasain lagi teriak-teriak. Terus kita bilang celaka. Gitu. Allah hadir. Datang. Hal jazainal kufar bima kanu yang malum tuh. Bukankah aku sudah membalas pada orang-orang kafir sesuai dengan perbuatan mereka? Nah itu iya benar-benar itu tambahan kebahagiaan bagi orang-orang yang masuk surga yang kemudian dengan sikap ejekan orang-orang kafir dia tetap kokoh dalam keimanannya. Tuh yang kayak begitu aja dibalas. Itu kurang lebih. Silahkan slide berikutnya. Oh iya ini. Kita masuk surat baru. Tadi selesai, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan pelajaran yang luar biasa terkait iman kita. Oke, kita masuki. Ustaz, ini ada soal. Apakah yang dibalas seperti ini hanya orang kafir saja atau termasuk kita orang yang katakan orang muslim fasik, Ustaz? Kalau ayat ini kan menunjukkan orang kafir semua. Iya. Kalau orang fasik bagaimana, Ustaz? Nah, nanti itu mah urusan Allah, bukan urusan saya. Jadi ini hanya pada orang yang memang orang kufar begitu. Bukan begitu. Gimana, Ustaz? Sekecil apapun kejahatan, baik dilakukan oleh orang kafir maupun orang mukmin, dibalas. Paham? Dibalas. Itu mah itu prinsip. Kejahatan, jangan dikira kalau orang mukmin berbuat jahat nggak dibalas. Jadi nanti kalau orang mukmin kan ada peluang bertaubat. Ada peluang dimaafkan ketika dia mengiringi keburukan dengan kebaikan. Yang kecil-kecil dimaaf. Tuh gitu. Udah
Oh, setelah ditimbang amalnya itu orang beriman yang kategorinya fasik kah, munafik kah, itu umpamanya timbang. Oh, ini harus masuk neraka, masuk. Udah masuk. Kalau masuk orang beriman itu ada harapan diangkat. Karena keimanannya. Dimasukin ke surga bukan karena keimanannya, karena amalnya. Tapi kalau orang kafir bukan cuma karena amal, tapi iman. Karena faktor iman, yaitu dia tidak beriman, maka amalan-amalan yang dilakukan tanpa iman. Iya. Berarti kan Ustaz, kalau orang fasik juga seperti penjelasan di atas, dia kan ditawakan juga, Ustaz. Ditertawakan juga gitu. Malah kalau lihat Al-Quran, justru musuh yang paling berbahaya munafik, bukan kafir. Iya tidak? Wah itu nanti tinggal kita tawain aja di sana lah. Habib Rizik dianuin umpamanya. Tapi Ustaz, itu redaksi yang dipakai oleh ayat ini kan kufar ya. Iya. Hanya sifatnya seperti ayatnya hal suibal kufaru makanu ya parun. Redaksinya yang dipakai kufar Ustaz ya. Betul. Bukan redaksi lain, sehingga ini artinya umum gitu atau gimana? Ya termasuk orang fasik. Yang menyerupai orang kafir ya jadi kafir. Oh gitu. Man tasyabbaha tu biqaumin fahuwa minhum. Itu udah diwanti-wanti oleh Allah. Cara berpakaian, cara beramal, cara bergaul, cara ini, cara itu. Oh mirip, ya itu mirip. Kalau mirip ya nanti dikumpulin nama yang mirip-mirip. Ya tidak. Oh ini mirip ulama umpamanya mirip. Iya dikumpulin sesuai. Baru. Maka dalam bab sholat tuh di fiqh sunnah ada nanti. Ya. Yang di dunia ini haus sama kekuasaan. Kumpulin sama Fir'aun disatuin. Yang haus sama harta. Kumpulin sama si Korun. Haus sama jabatan. Menteri. Kumpulin sama si Haman. Tuh gitu dikumpulin. Walaupun dia beriman. Terus haus sama jabatan. Karena hausnya dia nggak berpihak kepada Al-Quran. Dia pertahankan jabatannya. Kan logik. Nah, sana kumpul sama Haman. Gitu. Yang sukanya ngaji aja. Apalagi banyak zoomnya. Wah, kumpulin sama siapa itu ya? Pak Edi itu. Pak Edi dan Pak Yahya. Yang banyak. Sama Butati. Yang banyak linknya. Yang suka jadi host kumpul sama Pak Jamal. Jadi pokoknya nggak salah ambil itu neraka. Ya, jahanam nggak salah ambil. Dan Allah memang cerita sesedetail itu. Kalau jahanam sebuah ruangan, jangan sampai ada yang lolos, ada teropong. Nah, dalam konteks itu Allah menyebut seluruh sisi-sisi sudut-sudut jahanam itu adalah teropong. Tuh. Teropong. Jadi nggak ada yang kelewat. Iya. Cuma bedanya tadi memang kafir sejak di dunia dia mau kekal. Tapi kalau ada sebenih iman itu dia bisa diangkat. Bisa diangkat. Ya siapapun dia. Nanti yang beriman maksudnya. Nanti tinggal sejauh mana itu donasi yang dia terima dan kasih sayang Allah kepadanya gitu kurang lebih. Iya. Nah tinggal lagi kita nih
Kita nggak usah mikirin orang. Yang pakai istilahnya pakai mampir dulu, apa langsung ke surga gitu. Tuh yang mereka itu yang mampir dulu. Ada yang memang masuk. Maka bahasa Allah bukan cuma masuk. Ashabun nar. Hum fiha. Emang dia yang miliki, pemiliknya. Ownernya. Kalau perusahaan emang milik, yang nggak usah suruh masuk. Dia masuk sendiri. Ya Allah, alam bisawab. Iya. Nah, ini sekarang. Nih. Suratul Insyiqaqi Makkiyah. Surat Insyiqaq masuk kategori Mekah. Kalau kita tarik kepada karakteristik dakwah Nabi pada periode Mekah, itu bisa diintisarikan dari surat-surat Makkiyah, utamanya adalah juz 30. Apa itu? Yaitu tema sentral dakwah Nabi pada periode Makkah ini tentang kiamat, tentang kebangkitan. Gambaran kiamat, gambaran kebangkitan. Huru hara kiamat, huru hara kebangkitan. Apa substansinya? Benang merah antara fenomena kehidupan mereka di Mekah dengan kebangkitan. Benang merahnya sikap mereka, bukan cuma kata-kata, sikap mereka itu mendustakan kebangkitan. Ujung-ujungnya kita udah mati, ya udah selesai, nggak ada pembalasan, nggak ada kebangkitan. Mana mungkin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah pada mati. Baru kemudian Al-Quran petunjuk bukan untuk orang pada saat itu, untuk kita yang beriman sekarang. Melihat fenomena itu luar biasa. Kalau bohong terus, nggak pernah sadar. Menipu terus, korupsi terus, bahkan ada sengaja seolah-olah kebijakan yang berorientasi kepada bahwa korupsi udah nggak bisa. Tapi cenderung dilindungi karena ada kepentingan. Kan perbuatan itu seolah-olah berkata enggak tuh, nggak ada kebangkitan, nggak ada hisab, nggak ada balasan. Tuh. Lebih dari itu mereka sampai pada titik Allah tidak mampu. Karena titik puncak tuduhan yang mereka yakini itu Allah tidak mampu menghidupkan, membangkitkan. Akhirnya Allah menjawabnya dengan menunjukkan kedikdayaannya, baru tiba menghidupin yang mati. Alam naj'alil arda mihada. Tuh, siapa yang bikin bumi terhampar, nikmat, semua bisa beraktivitas. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Siapa itu yang bisa bikin? Gitu salah. Nah, terus sampai Mutaffifin masih cerita kiamat, sampai Abasah cerita kiamat. Apalagi An-Nazi'at udah menukik itu tentang kematian, bahwa kita akan mati. Nah, sekarang surat ini juga masih rentetan itu. Jangan coba-coba terbersit dalam pikiran, ini kok surat berulang begini lagi, cerita kiamat. Sisi Allah karena penting maka diulang-ulang. Kita juga begitu. Vaksin penting nggak? Terus digenjot informasinya. Bahkan didukung oleh sedikit ancaman. Jadi kawal sama tentara, sama polisi. Umpamanya begitu. Itu jauh lebih mengerikan. Oke. Wa hiya khamsun wa isruna ayat. Terdiri dari 25 ayat. Berikutnya tasmiyatuha, penamaannya. Ada surat
114 ada nama-namanya. Itu suka muncul di kalangan mereka. Siapa yang ngasih nama? Orientalis gitu. Maka kalau kata pakar Al-Quran dan kita posisinya di situ, itu yang namai Allah melalui Jibril. Kita cuma sekedar memahami, mengambil pelajaran di balik nama-nama itu, gitu. Oleh karena itu mereka menyebutnya penamaan itu namanya tauqifi, emang dari sononya. Jadi menambah memperkuat bahwa Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Buatan dia mah bisa tanya apa dinamain ini. Sumiyat suratul insyiqaq liqaulihi ta'ala. Dinamai surat al-insyiqaq karena firman-Nya Allah Ta'ala menyebut kata itu izas sama'un syaqqat. Tuh ada insyaqqat. Insyaqqa, yansyaqqu, insyiqaqan. Tuh masdarnya. Insyiqaq artinya terbelah. Syaqqa. Syaqqa artinya membelah. Ai tasyaqqaqat. Insyaqqat sama dengan tasyaqqaqat. Wa tasadda'at. Tasadda'at sama. Terbelah juga. Mu'zinah bi kharabil alam. Mu'zinah dari kata izin. Di sini dimaksud mu'zinah yaitu as-sama. Apa artinya mu'zinah di sini? Mu'zinah artinya taat. Taat. Disuruh belah-belah. Kenapa? Karena udah diizinkan gitu kalau mau menelusuri kaitan maknanya. Diizinkan apa? Kharabil alam. Kharab hancur. Alam dunia. Paham alam dunia? Kalau dalam teologis alam itu yang selain Allah. Itu namanya alam. Kepala. Hurufnya lihat. Ain, lam, mim. Sama dengan ilmu. Alam, alim, ilmu, alamat. Tuh, alamat. Hubungannya dengan Allah, kalau kacamata tasawuf, pengen ketemu Allah, harus tahu alamatnya. Yang tahu alamatnya, yang punya ilmunya. Alamat Allah di mana? Tuh kata ilmu. Di alam semesta, di ciptaannya. Itu alamat Allah. Maka kita dalam konteks mau ketemu Allah disuruh pada mikir. Objek berpikir yang disuruh oleh Allah dalam hadisnya yaitu tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Semua ciptaannya adalah tanda-tanda kebesarannya. Udah nggak bisa disebut. Rumput tanda kebesarannya. Apalagi belum di bunga. Apalagi sekarang bunga yang digandrungi banyak ibu-ibu ada puluhan juta dia beli. Kebesaran Allah. Semuanya ada. Kita melihat bunga, melihat daun, melihat buah, melihat air gemercik, air terjun. Itu dia alamat Allah. Sehingga kemudian ada muncul tasawuf yang dibangun oleh namanya Ibnu Arabi. Konsep tasawufnya wahdatul wujud, satu kesatuan. Allah menyatu di situ. Sebab kita ngelihat buah, daun, binatang, ya di situ menyatu Allah. Artinya menunjukkan keberadaan Allah. Ya, jadi itu kata alam. Hancur semuanya tatanannya. Wa munzirah. Munzirah mengingatkan. Ya, surat Al-Insyiqaq mengingatkan. Mengingatkan apa? Bihauli yaumil qiyamah. Tuh, kiamat lagi. Haul huru hara. Huru hara kiamat. Menakutkan sekali.
Maka dalam mukaddimah doa setelah hamdalah kita baca selawat. Terus selawat yang bagaimana? Kita sebutkan sholatun jina. Tuh, minal ahwal wal afat. Yaitu selawat yang bisa menyelamatkan kita dari kedahsyatan kiamat. Jangan diremehkan selawat. Ke munasabatuha. Munasabah artinya hubungan dengan yang sebelumnya. Surat Mutaffifin. As-suwarul arba'atu. Surat-surat yang 4. Al-insyiqaq. Wa ma qablaha, dan yang sebelumnya. Wahia surat-surat al-mutaffifin. Al-infitor. At-takwir. Kulluha fi sifati hali yaumil qiyamah. Semuanya memberikan gambaran tentang keadaan kiamat. Zukirat ala tertib ma yaqa'u fihi. Tentang kiamat disebutkan secara berurutan sesuai dengan akan terjadinya. Faghalibu ma waqa'a fit takwir, sebagian besar yang disebutkan di dalam surat At-Takwir, wa jami'i ma waqa' fil infitor, kemudian yang terjadi di surat Al-Infitor, yaqa'u fi sadri yaumil qiyamah, masuk kategori permulaan kiamat. Sodr dada, dada di depan. Orang mau datang dada dulu. Jadi dimaknai awal kiamat. Wa awwalu ma dzukira fil mutaffifin, sementara sebagian besar tentang kiamat yang disebut dalam surat Al-Mutaffifin fi ahwalil asqiya al-fujjar, yaitu keadaan orang-orang yang sengsara, al-fujar yang durhaka. Di samping juga al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, al-abror yang baik-baik, fil akhirah, di akhirat. Wa uniyat suratul insyiqaq, sementara surat al-insyiqaq yang sekarang ini memberikan perhatian bil jam'i, menghimpun, menggabung, bainama yahdusu min muqaddimat, antara yang terjadi yang dikategorikan sebagai muqaddimah kiamat, wa masyahidil akhirah, dan fakta akhirat ar-rahibah, yang menakutkan, wa bainama yaqubu zalika, dan diiringi dengan sesuatu yang setelahnya, yaitu minal hisab al-yasir, hisab yang mudah, li ahlil yamin, bagi kelompok kanan, orang beriman maksudnya, wal hisabil asir, dan hisab yang sangat berat, li ahli shimal, bagi golongan kiri. Fi suratil mutaqaddimah, ada surat-surat terdahulu, zukira maqarru kutubil hafazah, disebutkan tempat menyimpan catatan-catatan hafazah, yakni yang dipelihara oleh para malaikat. Wa fi hadhihi, maka dalam surat ini zikru kaifiyat ardiha yaumal qiyamah, memaparkan, menyebutkan cara membagikannya
membagikan buku catatan perbuatan. Caranya dibagikan pada hari kiamat. Iya, itu hubungannya. Berikutnya, iya, kandungan. Mastamalat alaihi surah. Kandungan surat. Maksudnya surat Al-Insyiqaq. Mihwarus surah kaswar al-makkiyah al-ukhra. Inti, kandungan inti ya, surat Al-Insyiqaq sama seperti kandungan surat-surat makkiyah yang lain. Apa itu? Syu'unul akidah, terkait dengan akidah. Wa taswiru ahwalil qiyamah, gambaran huru-hara kiamat. Wa qad budiat bibayani ba'dit tabadulat al-kauniyah al-khatirah inda qiyamis sa'ah. Surat ini memulai dengan menjelaskan sebagian perubahan alam kauniyah yang sangat mengerikan, khatirah, berbahaya, yaitu pada hari kiamat. Jadi ada perubahan alam menjelang hari kiamat. Apa itu? Izas sama'un syaqqat, ayat 1 sampai 5. Wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Itu dia. Keadaan alam berubah, bergerak, bahkan terbelah, itu mengawali kiamat. Wa ardafat zalika halal insan. Kemudian surat ini mengiringi cerita tentang keadaan manusia fi mauqifil ardi wal hisab, di arena mahsyar. Ardi sebenarnya pameran. Nanti dikumpulin tuh, terbayang dalam pikiran, kumpul, itu disebut mauqiful ardi, ditampilkan. Wal hisab, habis itu mau dihisab. Kapan itu yaumul qiyamah? Nanti hari akhir. Apalagi wan kisamin nas. Sebentar bacanya. Ardafat zalika hala insan. Jadi wan kisaman nas. Terbaginya manusia fariqain, pada 2 kelompok. Jadi nggak ada 3-nya. Terus ahlul yamin, yang pertama kelompok kanan. Wa ahlus shimal, kelompok kiri. Itu simbol ya. Sebutan buat orang-orang baik, ahlul yamin, kanan. Simbol atau sebutan orang yang jahat, kiri. Kita juga begitu di dunia politik. Ya ayyuhal insan, manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Manusia, benar sungguh engkau bekerja keras ila rabbika, untuk menemui Tuhan engkau. Kadhan maf'ul mutlak dari kadih, benar-benar keras. Kalau kerja keras, nanti siapapun dia, apapun jabatan pangkatnya, pasti mati. Maka mati itu ila rabbika. Gak ada ke yang lain. Karena ila rabbika famulaki, ya ketemu dong.
Gitu. Nah, ketika dikatakan kadihun ila rabbika kadhan, itu bekerja keras, maksudnya baik dan buruk, kerja keras. Sebab dua-duanya nanti innalillah wa ilaihi raji'un. Tuh, udah kebayang. Golongan kanan kerja keras, ila rabbika kembalinya. Golongan kiri kerja keras, sama ila rabbika juga. Iya, persoalan menurut dia enggak, persoalan lain. Karena ila rabbika famulaki, ketemu. Lako yulaki. Terus isim fa'ilnya mulaki. Mulakun. Ini mulaki, mulaki nahu, nunnya dibuang karena ada hi. Summa aqsamallahu bisyafaq wal laili wal qamar ala mulaqatil musyrikin fil qiyamah ahwalan syadidatan wa ahwalan asibatan. Iya. Kemudian Allah bersumpah, aksama bersumpah. Bisyafaq. Syafaq udah syafaq ahmar. Mau terbenam matahari di sebelah barat. Terus ada mataharinya sudah sebelum masih ada sedikit sebelum penuh tenggelam, itu udah ada merah. Itu namanya syafaq. Syafaq. Terus matahari semakin terbenam lagi ke dalam. Syafaqnya mulai sedikit. Terus terbenam lagi, hilang semuanya. Itu namanya syafaq. Dan ketika bicara tentang waktu sholat maghrib, itu mulai dari terbenam matahari sampai terbenamnya syafaq. Kalau terbenamnya syafaq, datang waktu isya. Iya. Ghurubis syamsi ila ghurubis syafaq. Itu waktu maghrib. Paham ya? Terus matahari kan semakin tenggelam, maka nggak ada cahaya lagi, udah malam. Batas awal hilang cahaya adalah awalnya hilang syafaq. Akhirnya hilang syafaq. Habis maghrib datang waktu. Jadi kalau terkait sholat, maka Al-Quran atau hadis waktu-waktunya hubungannya sama matahari. Tapi kalau puasa hubungannya sama bulan. Pokoknya Al-Quran bilang aqimis sholata lidulukis syamsi. Tegakkan sholat karena terbenam matahari, terbit matahari, gelincir, duluk gelincir matahari. Itu zuhur sama asar. Ila ghosyakil lail, sampai gelap malam. Maghrib sama isya. Wa Qur'an al-fajr, terbit fajar, itu subuh. Tapi giliran puasa, sumu liru'yati, wa aftiru liru'yati. Puasalah kalau udah ngelihat bulan. Bukalah kalau ngelihat bulan, maksudnya Idul Fitri. Nah, itu syafaq. Allah sumpah mengingatkan kepada bangsa Arab pada saat itu, termasuk kita, itu siapa itu yang bikin syafaq? Bikin matahari bergerak tenggelam menimbulkan syafaq. Itu namanya Allah sumpah bisyafaq. Terus sumpah dengan apa? Malam, walail. Jadi kalau ada di buku Ulumul Quran, umpamanya Al-Burhan fi Ulumul Quran terkait dengan sumpah dan ciptaan-ciptaan Allah yang dijadikan sebagai sumpah, itu menunjukkan kebesaran Dia. Kita suruh mikir, itu siapa tuh yang bikin malam?
Siapa bikin matahari wasyamsi? Siapa yang bikin waktu duha? Dan seterusnya. Nah ini dia sumpah. Lah ini udah i'rab ini. Oh. Yang mana Pak Jamal ini? I'rab ya? Yang tadi nah masih mustad ya. Wal qamar ala mulaqatil musyrikin fil qiyamah. Allah bersumpah dengan menyebut syafaq, menyebut malam, menyebut bulan, padahal dalam rangka menginformasikan bahwa orang musyrik pada hari kiamat mulaqat pasti ketemu Allah. Ketemu Allah, ketemu siapa? Ahwalan syadidah. Ketemu huru hara yang dahsyat. Ya Allah memberikan informasi kepada semua manusia, tuh ayuhan nas, untuk meyakinkan mereka bahwa mereka pasti ketemu dengan Allah, dan maksudnya adalah dengan balasannya, dengan huru hara kiamat pakai sumpah gitu. Wa ahwalan asibah, dan keadaan. Tadi ahwal pakai hak. Itu yang menakutkan. Syadidah yang sangat. Ini ahwal keadaan. Asibah, asibah yang menegangkan. Fala uqsimu bisyafaq. La-nya katanya zaidah. Gitu. Ini kajian apa namanya, analisis balaghahnya, nahunya tinggi sekali. Mana dia yang ada la ini? La kan tetap kalau mau difungsikan sebagai nafi, maka jadinya artinya begini. Maka tidak apa? Tidak seperti yang kalian pikirkan, kalian sangka, kalian tuduhkan, begitu. Terus baru uqsimu, aku bersumpah dengan syafaq. Tuh rada enakan, la-nya nggak dibuang. Tapi ada satu lagi, la-nya dipaksa harus sebagai qasam. Fala uqsimu. Satu-satu kesatuan, artinya aku bersumpah. Iya, biarin aja itu. Terus wa khutimatis suratu bitaubikhil musyrikin. Ditutup surat Al-Insyiqaq ini dengan menjelekkan orang-orang musyrik, wal kufar, orang kafir, wal mulahadah, orang sama, orang ingkar, wal maujudiyin, ini kelompok aliran. Kalau bahasa kerennya kelompok eksistensialisme, pahamnya itu eksistensialis itu, orang-orang yang merasa eksis gitu. Wa amsalihim, dan yang seumpamanya, ala adami imanihim billahi ta'ala, karena tidak ada iman mereka kepada Allah Ta'ala. Menyambung sampai sini. Allah kesel, masih kagak pada percaya tuh orang nggak beriman hari kiamat. Habis itu ada pembalasan, ada itu huru hara. Maka Allah memberitahunya pakai sumpah. Gitu. Fala uqsimu bisyafaq. Sumpah itu menguatkan, pada saat yang sama wa bi inzarihim, tuh mengingatkan, bil azabil alim, azab yang pedih. Wat tambih juga mengingatkan, ala najatil mukminin, mengingatkan bagi kita positif itu sumpah, dengan selamatnya orang beriman, alladzina jama'u bainal iman wal amal shalih, yaitu
orang-orang yang menggabung antara iman dan amal soleh. Wa manahahum as-sawabad daim al-mustamir. Dan mengingatkan mereka juga orang beriman bahwa nanti akan diberikan pahala yang senantiasa mengalir terus-menerus. Alladzi la yanqati, tak terputus, wala yanqus, tak berkurang. Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka enggak iman? Tuh yang tadi pada kafir. Wal khulasah anna surah istamalat ala maqsadain. Kesimpulannya, surat mengandung dua maksud. Pertama, bayanu ma yulaqihil insan min nataiji a'malihi yaumal qiyamah. Menjelaskan balasan-balasan yang akan diperoleh oleh manusia pada hari kiamat. Balasan atas pekerjaan mereka. Yang kedua, inhisarul masir, terbatasnya tempat kembali, imma fi jannatin na'im, ada kalanya ke surga, wa imma fi nironil jahim, ada kalanya ke neraka. Tuh nggak ada tiganya, setengah neraka setengah surga, nggak ada, seperti kelompok Mu'tazilah. Iya, ada lagi yang lain? Apa Pak Jamal? Ini fadluha. Fadluha artinya Tanya jawab dulu, Ustaz. Oh, boleh. Silahkan. Jawab. Nggak usah pakai nanya apa. Silakan Bu Hilwani. Bu Hilwani. Iya. Ya. Mungkin ini Ustaz, saya keluar dari surat Insyikok ini Ustaz ya. Keluar rumah atau keluar surat, Bu? Keluar surat Al-Insyikok, Pak. Tadi kan Ustaz membicarakan tentang sumpah-sumpah Allah ya Ustaz. Nah, saya jadi teringat Ustaz, yang saya belum paham sampai sekarang itu di surat Al-Maidah ayat 89 itu tentang kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu sumpah yang bagaimana yang mendapatkan kafarat gitu Ustaz. Sampai saat ini saya belum paham Ustaz, belum ketemu gurunya. Apa Ustaz? Oh, saya ketempuan ini. Enak kapan kita buka bab sumpah itu? Allah sumpah. Kita juga sumpah. Tuh babnya bab sumpah. Kalau kita sumpah, apalagi sebagai mukmin, nggak boleh tuh dengan menyebut ciptaan-ciptaannya. Tapi sebaliknya, kalau Allah sumpah, dia menyebut ciptaan-ciptaannya. Ciptaan yang disebut oleh Allah dalam sumpahnya itu pilihan. Karena melihat situasi dan kondisi kepada manusia yang seolah dalam tanda petik mengingkari kebesaran Allah. Gitu. Amin itu? Oh iya, ini ayatnya. Baik sumpah Allah maupun sumpah manusia, fungsinya sama. Penegasan, penguat. Oke? Nguat. Gitu. Maka ketika kita manusia sumpah, notabene menyebut nama Allah, pada nyebut yang lain nggak boleh, kita melibatkan Allah pada urusan kita. Allah zat yang nggak boleh bohong, nggak pernah bohong. Maka orang yang diajak bersumpah sebagai lawannya itu menjadi percaya. Tadinya nggak percaya. Kapan bayar utang? Ya seminggu lagi. Benar. Demi Allah, tuh dilibatkan Allah. Karena udah melibatkan Allah, maka tuh orang tadinya nggak percaya jadi percaya. Bohong. Itu nah, kena kafarat. Kafarat sumpah.
Coba bayangkan Allah bilang apa? Namaku sudah diajak-ajak agar dia percaya. Terus namaku dimasukin ke dalam lingkaran bohongnya, khianatnya. Tuh kayak gitu. Dan dikira itu enteng. Ya? Apalagi kalau jadi pejabat. Pejabat nomor 1. Sumpah apa enggak? Sumpah. Semuanya sumpahnya demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Terusnya enggak. Coba bayangkan. Enggak usah cari dosa yang lain, dosa itu aja juga udah. Baru kemudian dalam konteks rumah tangga ada juga sumpah. Yang pertama namanya ila. Itu sumpah. Tuh pada ayatnya ini. Ada lagi namanya li'an. Ada kali itu li'an. Li'an itu laknat. Paham begini? Si suami melihat dengan fakta yang diyakini si istri berzina. Si istri berzina. Udah kebayang belum? Nah lu, apa tuh? Ada yang jatuh ya. Berzina. Jangan kayak model fenomena sekarang bahwa suami melihat meyakini istrinya berzina. Fenomena sekarang juga bisa juga sih. Mana Bu, apa tadi yang nanya? Bu Hilwani ya? Bu Hilwani dengerin kok enggak ya? Dengar. Ini harus cerita pergaulan ya pada zaman itu. Konsep rumah tangga Islam, perempuan di rumah, laki di luar cari nafkah, jihad. Tuh nggak pernah keluar rumah. Akhirnya seminggu tugas luar daerah. Waktu itu bukan sekarang. Pas pulang 50-100 meter sebelum sampai rumah, masih di gang, ada laki-laki asing keluar dari rumahnya, dia ngelihat. Tuh, itu udah pada budaya pada waktu itu udah pasti itu zina. Coba pertanyaannya mau ngapain itu dia? Udah nuduh kamu zina. Ngadu kepada Rasulullah. Benar kamu? Enggak. Semuanya masing-masing pada keyakinannya. Ayo sumpah. Tuh, itu namanya sumpah. Namanya li'an. Sumpahnya bagaimana? Si suami sumpah, demi Allah saya yakin istri saya berzina. 4 kali. Ini 3 atau 4 ya? Nanti di situ ada. Katakan 3 atau 4. Maka kalau itu 3 kali ya, keempatnya kalau aku bohong, aku siap dilaknat. Berat. Itu namanya li'an. Ya. Si perempuan juga begitu. Si perempuan juga begitu. 3 kali, demi Allah aku benar tidak zina. Demi Allah 3 kali. Tapi yang keempatnya dalam rangka memperkuat itu, kalau aku bohong, aku siap dimurka Allah. Akhirnya para mufasir membedakan, kok ini laknat, kok ini murka. Murka lebih berat. Lebih berat murka. Karena perempuan memang menjadi sebab adanya zina. Logikanya sederhana. Tadi konsep dasar rumah tangga Islam, perempuan di rumah. Itu laki-laki bagaimana bisa masuk kalau nggak dibukain pintu. Makanya ayatnya menjadi korelatif. Yaitu ketika zina, perempuan dulu yang disebut. Az-zaniatu waz-zani. Gitu. Kalau mencuri baru laki-laki dulu. As-sariqu was-sariqatu. Nah, demikian Bu, sekedar sumpah. Coba saya pengen lihat ini ayatnya ini. La yu'akhidzukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Nah, ini kalau sumpahnya main-main itu enggak dihukum.
Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tapi kalau yang sumpahnya itu memang yakin, bukan main-main, beneran, itu baru dapat sanksi. Ya, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Kafaratnya apa? Memberi makan kepada 10 orang miskin. Min ausati matut aimuna ahlikum. Yaitu standar engkau beri makan kepada keluarga kalian. Yang kedua, kiswatuhum, memberi pakaian. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Famal lam yajid, kalau enggak ada semuanya, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Zalika, apa itu? Kafa, kok pendek ya? Zalika nih Quran mana nih? Kafaratu aimanikum. Itulah dia. Tertutup. Panjang itu ya? Tertutup. Hah? Ya, Oh, panjang. tegak ya. Alif Hamzah. Kafaratu aimanikum. Idza halaftum. Itulah dia kafarat sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Sumpahnya yang sungguhan ya. Wahfazu aimanikum. Jaga itu. Jaga. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda yakni ajarannya agar kalian mentaati, bersyukur, mentaati. Ya Allah a'lam bishawab. Nah, kalau tentang tadi itu ada di li'an ya, ayat li'an, ada juga di nusuz. Ayat nusuz. Iya. Ya. Iya. Iya. Baik, yang lainnya. Silakan, Pak. Oh, tidak ada ini. Pak Eka barangkali mau menanggapi, Pak Eka. Belum, sebentar belum. Baik. Jadi kasusnya ada lagi kasus lain. Bukan cuma lagi pulang terus ngelihat ada laki-laki keluar dari rumahnya. Itu berdasarkan budaya pada saat itu dan memang sejatinya kayak begitu tuh ngapain dia masuk, itu pasti zina. Maka ada tuduhan lalu memperkuat tuduhannya dengan sumpah. Kalau enggak, kalau dia salah dia dilaknat, maka disebut li'an. Tadi lagi ada sumpah yang lain namanya ilah. Ilah sumpah. Nih hati-hati suami istri. Seorang suami berkata, sumpah mulai hari ini saya nggak mau tidur lagi sama dia. Tuh itu sumpah. Itu kena kafarat itu. Ya. Nanti saya lupa kafaratnya. Terus dilihat di ayatnya nanti ilah. Nah, kalau sumpah terhadap yang buruk, justru Al-Quran menyuruh kita segera batalkan. Segera cabut. Itu kan buruk itu. Nggak boleh. Itu namanya ilah. Sumpah. Gitu. Ada kurang lebih ayatnya, kalau sumpah itu menghalangi kalian bertakwa, takwa kalian segera batalkan. Gitu kurang lebih. Iya. Kasus lain yang saya maksud, si suami merasa mandul. Udah sekian tahun, si istri nggak hamil, positif mandul. Tahu-tahu hamil. Tuh, memancing, mengundang apa enggak? Terjadi tuduh zina. Istri bertahan enggak, si suami menuduh zina. Datang kepada Rasulullah. Wah, ini buktinya kata suami gendut. Ya udah, kita tunggu sampai dia melahirkan. Udah lahir datang lagi. Maka Rasulullah gimana cara menyelesaikannya? Melihat miripnya kemana? Mirip ke suaminya atau mirip kepada laki-laki lain yang dituduhkan. Kalau miripnya kepada suaminya, suaminya benar. Kalau mirip kepada laki-laki yang dituduhkan, maka si istrinya yang salah. Itu kasusnya, persis.
Udah. Pas dilihat ada bayi. Kalau dihukum rajam ini bayi nggak ada yang nyusuin. Udah, susuin dulu. Ntar udah selesai ke sini. Baru dilaksanakan, ditegakkan hukuman sesuai dengan yang diatur. Hukuman berzina. Gitu. Banyak TKW pulang anaknya pada keriting umpamanya. Kan itu udah memang nggak bisa dibohongi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, udah ya bab sumpah Pak Jamal, nanti kapan-kapan enak.